Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan apa itu PPh pasal 21. Disimak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PPh. PPh adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang PPh 21. Ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK 03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua dibayarkan sekaligus. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi fee, dan imbalan sejenisnya. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
Non-objek PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama. Yang terakhir yaitu kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah benefit in cash versus benefit in kind. Menurut pasal 4 Undang-Undang PPh, penghasilan didefinisikan dalam beberapa poin, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Nah, di sini ada tabel, bisa dilihat ada pemberi penghasilan dan jenis penghasilan. Pemberi penghasilan di sini ada 5, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua non-wajib pajak, yang ketiga wajib pajak yang dikenakan PPh final, yang keempat wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus, dan yang kelima itu ada wajib pajak lainnya. Dan di sini ada jenis penghasilan. Jenis penghasilan itu dibagi menjadi 2, yaitu benefit in cash dan benefit in kind. Benefit in cash yaitu penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Contohnya yaitu gaji, tunjangan bonus, tunjangan hari raya, dan lain-lain. Dan ada benefit in kind. Benefit in kind yaitu penghasilan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan atau non tunai oleh wajib pajak. Jadi di sini bisa kita lihat untuk 5 pemberi penghasilan itu, jenis penghasilan benefit in cash-nya itu sama semua, yaitu objek pajak. Tetapi jenis penghasilan benefit in kind-nya itu beda-beda. Ada yang non-objek pajak, ada yang objek pajak. D. Tarif dan dasar pengenaan PPh pasal 21. Dibagi menjadi 2, yaitu pegawai tetap dan penerimaan pensiun. Pegawai tetap, gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Dikurangi dengan 1. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. 2. Iuran pensiun, JHT atau THT yang dibiayai sendiri. Dan yang kedua adalah penerimaan pensiun. Uang pensiun berskala dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang, yaitu 54 juta wajib pajak orang pribadi lajang, 4.500.000 wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Di sini ada pun penerapan perbandingan PTKP berdasarkan status perkawinan, yaitu status perkawinan TK atau 0 atau HB atau 0. Penjelasan status perkawinan yaitu tidak kawin atau hidup berpisah tanpa tanggungan. PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Status perkawinan TK atau 1 atau HB atau 1. Penjelasan status perkawinan itu tidak kawin atau hidup berpisah
berpisah dengan satu tanggungan. PTKP-nya sebesar 58.500.000. Status perkawinan TK atau 2 atau HB per 2. Penjelasan status perkawinan, tidak kawin, atau hidup berpisah dengan dua tanggungan. PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Status perkawinan TK per 3 atau HB per 3. Penjelasan status perkawinannya yaitu tidak kawin atau hidup berpisah dengan 3 tanggungan. PTKP-nya sebesar 67.500.000 rupiah. Status perkawinan K banding 0. Penjelasan status perkawinannya kawin tanpa tanggungan. PTKP-nya sebesar 58.500.000. Status perkawinan K per 1. Penjelasan status perkawinannya kawin dengan satu tanggungan. PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Status perkawinan K banding 3. Penjelasannya status perkawinan kawin dengan 3 tanggungan. PTKP-nya sebesar 72 juta ribu rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif progresif PPh 21. Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan atau wajib pajak yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Di sini ada tarif PPh 21 dengan NPWP. Penghasilan kena pajak, penghasilan tahunan hingga 50 juta. Tarif pajaknya sebesar 5%. Penghasilan kena pajak, penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak sebesar 25%. Penghasilan kena pajak, penghasilan tahunan di atas 500 juta, tarif pajak sebesar 30%. Tarif PPh 21 tanpa NPWP. Bagi penerima penghasilan wajib pajak yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Penghasilan kena pajak. Penghasilan tahunan hingga 50 juta, tarif pajaknya 6%. Penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 18%. Penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 30%. Penghasilan tahunan di atas 500 juta, tarif pajaknya 36%. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. 2. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final. Yang ketiga, dalam hal pegawai tetap sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. F. Kasus PPh 21 atau pajak pribadi. Tim HRD dalam perusahaan umumnya memiliki posisi yang bertanggung jawab dalam manajemen payroll. Dalam menentukan besaran gaji karyawan, akan ada potongan-potongan yang diberikan terhadap karyawan sebelum gaji tersebut diterima. Salah satu yang wajib ada dan masuk dalam potongan tersebut adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah sebuah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan.
Perhitungan PPh pasal 21 tersebut sebenarnya dapat dilakukan secara tepat dan mudah. Namun, dalam beberapa perhitungannya seringkali terjadi kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang umum terjadi diantaranya 1. Tidak memasukkan biaya jabatan. Biaya jabatan merupakan unsur penting dalam menghitung pajak penghasilan. Oleh karena itu, wajib bagi HRD untuk memasukkan biaya jabatan ke dalam perhitungan PPh pasal 21. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Umumnya, besaran biaya jabatan adalah 5% dari pendapatan bruto. Jika hal tersebut lupa atau sengaja tidak disertakan, maka hasil perhitungan PPh pasal 21 menjadi tidak tepat. 2. Tidak memasukkan iuran pensiun. Iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua merupakan iuran yang dibayar oleh karyawan ketika mereka atau pihak perusahaan ikut serta dalam program pensiun. Besaran neto yang diterima karyawan adalah hasil dari pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan serta iuran pensiun tersebut dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jika iuran pensiun tidak disertakan dalam perhitungan, maka biaya pensiun menjadi tidak ada dan hasil perhitungan menjadi tidak akurat. Selanjutnya adalah yang ketiga, salah menentukan status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kesalahan lain yang banyak dilakukan perusahaan dalam penghitungan PPh pasal 21 adalah salah dalam menentukan status PTKP karyawan. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak memiliki penghitungan yang disesuaikan dengan status dari karyawan wajib pajak. PTKP sendiri merupakan jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut ini adalah besaran PTKP tarif terbaru sesuai PMK nomor 101 garing PMK 010 garing 2016. 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. 54 juta rupiah untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak adalah 3 orang untuk setiap keluarga. Perbedaan-perbedaan besaran tarif pada setiap status wajib pajak inilah yang membuat kesalahan penghitungan kerap terjadi. Pada dasarnya, besaran PTKP ini diibaratkan sebagai besaran kebutuhan pokok karyawan selama 1 tahun. Oleh karena itu, pemerintah tidak membebani karyawan dengan kategori tertentu terhadap pajak penghasilan. Namun, ketika ada kesalahan dalam mengisi status PTKP, wajib pajak bisa saja dikenakan PPh. Hal tersebut tentu menyebabkan kesalahan fatal tidak hanya dalam menghitung pajak penghasilan, namun juga menghitung gaji yang akan diterima oleh karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya human error. Human error sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi saat melakukan perhitungan. Misalnya, kesalahan saat menambahkan, mengurangi, ataupun mengalihkan angka, dan sebagainya. Bahkan, poin-poin sebelumnya adalah bentuk human error yang sering terjadi di perusahaan. Walaupun terbilang lumrah, hal tersebut akan menjadi fatal jika dibiarkan terjadi terus-menerus. Dampak terburuknya, take home pay dalam perusahaan yang diterima karyawan akan kurang dari jumlah yang seharusnya atau akan merugikan perusahaan karena kelebihan bayar. Di era digital seperti sekarang ini,
kesalahan perhitungan karena human error seperti itu dapat dicegah dengan menggunakan aplikasi perhitungan otomatis. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 ataupun pembayaran gaji karyawan sebagai tim HRD, Anda bisa menggunakan cara yang lebih mudah dengan software Payroll Talenta. Dengan memanfaatkan fitur Payroll, Anda bisa melakukan perhitungan PPh 21 dan proses pengajian secara mudah, cepat, dan akurat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.